Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang menyertai kami pada hari ini lagi. Tuhan yang telah memimpin setiap kami satu persatu dari kehidupan kami. Boleh kami belajar lagi firman Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan menopang kami, memampukan kami lagi untuk memahami kehendak Tuhan yang kekal. Beri kami hati yang mau sungguh-sungguh berpaut kepada firman. Dan ubahkanlah kehidupan kami sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan firman Kristus dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpin kami di dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca teks Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. Sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Sebab jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira firman ini sudah sangat familiar bagi kita, namun saya mau mengangkat mengenai keinginan untuk terlihat sempurna. Keinginan untuk terlihat sempurna. Laki-laki dan perempuan, manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan, ketika mereka diciptakan di dalam kekudusan, walaupun bukan di dalam kesempurnaan. Mereka sedang di dalam proses akan menuju kepada kesempurnaan. Namun di sini saudara dan saya berjumpa dengan kejatuhan mereka, sehingga mereka tidak mencapai titik kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Walaupun sekali lagi mereka sebelum jatuh, mereka dalam posisi atau status yang kudus, memiliki kecondongan yang kudus. Yang Bapak Ibu perlu lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di situ dikatakan, "Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat itu adalah sesuatu gambaran dari manusia yang sebenarnya menyadari bahwa dia telah jatuh daripada standarnya Tuhan. Dia telah jatuh daripada standarnya Tuhan. Dan kalau dia jatuh daripada standarnya Tuhan, implikasinya berarti dalam hatinya akan senantiasa punya satu kesadaran, saya tidak sempurna.
saya tidak mencapai standarnya Tuhan. Maka apa yang harus dilakukan oleh manusia? Manusia berjuang untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi aurat mereka. Nah, ini adalah simbol yang menunjukkan kepada kita mengenai beberapa upaya manusia. Dalam kesadaran tidak mencapai standar, sudah jatuh. Dalam kesadaran tuntutan kesempurnaan dan kekudusan Tuhan, maka dengan menutupi tubuhnya dengan daun pohon ara, itu berarti manusia sedang berjuang untuk menutupi dosa-dosa mereka. Kita tahu mengenai hal ini. Dan manusia juga sedang berjuang untuk membenarkan diri mereka di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka sangat sadar ketika mereka jatuh, mereka persis ditolak oleh Tuhan. Bukan mereka yang menolak Tuhan, tapi Tuhan yang menolak mereka. Ini clear ya Bapak Ibu ya. Bukan kita menolak Tuhan, bukan diri kita yang akhirnya kemudian menolak Tuhan itu sendiri, tetapi Tuhan tolak kita karena dosa-dosa kita. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar ada dalam jiwa manusia yang membuat manusia itu berjuang untuk mendapatkan pembenaran di hadapan Tuhan, diterima di hadapan Tuhan. Walaupun dosa adalah esensinya kita menolak dan memberontak kepada Allah, tetapi putusnya relasi, ya penolakan itu bukan disebabkan oleh manusia itu sendiri karena mereka berdosa, tetapi karena Allah yang memutuskan relasi itu, dan berarti Allah menyatakan manusia tidak diterima. Manusia itu ditolak. Ya, jadi betul di satu pihak penyebabnya adalah dosa, tetapi sekali lagi pemutusan hubungan itu diakibatkan oleh kehendak Allah yang kekal, kehendak Allah yang kudus yang menyebabkan mereka itu ditolak, mereka itu dibuang, mereka itu menjadi musuh Allah dan mereka tidak diterima oleh Allah. Maka dalam kehidupan manusia selalu ada benih penolakan. Selalu ada benih penolakan, sehingga dalam hidup manusia itu manusia akan selalu punya kerinduan demikian. Ingin mencapai titik standarnya Tuhan, kesempurnaannya Tuhan. Tapi di pihak lain punya kesadaran juga kami ditolak oleh Tuhan. Bagaimana ini bisa kemudian dijembatani dan ditolong oleh Tuhan sehingga ini bisa terpulihkan. Nanti kita akan bisa lihat. Tetapi semua fakta ini nampak di dalam relasi kita. Kita sadar bahwa kita tidak sempurna, kita tidak sampai kepada standarnya Tuhan. Tapi juga di saat yang sama kita sadar bahwa karena itulah kita ditolak. Dan di dalam seluruh relasi kita, baik laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan, kita akan ketemu di sana bahwa manusia selalu ingin terlihat sempurna. Karena itu adalah kerinduan hati mereka. Itu adalah kehausan dalam jiwa mereka. Fakta yang terjadi pos kejatuhan. Pos kejatuhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita lihat bahwa manusia di dalam relasi akan senantiasa mengalami apa yang disebut dengan insekuritas. Insekuritas. Apa yang kemudian kita bisa pelajari daripada penyebab insekuritas yang mungkin sekali ada dalam relasi kita antar manusia. Insekuritas ini Bapak Ibu kalau kita lihat sebenarnya akar masalahnya itu ada di dalam self-centered life. Pre-fall, manusia itu hidupnya God-centered life. Itu sebabnya kerinduan mereka di dalam hal dipuaskan, dipuaskan dalam hal diterima oleh Allah, diperkenan oleh Allah, itu dipenuhi karena ada God-centered life. Tetapi post-fall, manusia hidup di dalam self-centered life. Tadi saya katakan ada dua hal bukan? Di kesadaran mengenai apa? Tidak sempurna. Tidak mencapai standarnya Allah. Lalu Allah menolak. Penolakan Allah. Ini akan selalu membuat manusia haus akan penerimaan. Penerimaan Allah. Dan implikasinya penerimaan dari manusia juga. Sesama manusia. Manusia.
Karena kalau kita lihat laki-laki dan perempuan yang adalah suami istri pertama ini masing-masing terasing dari dirinya. Laki-laki terasing daripada perempuan, perempuan terasing daripada laki-laki. Dan bahkan mereka terasing dari dirinya mereka sendiri. Sehingga kehausan untuk penerimaan ini begitu fundamental dalam kehidupan manusia. Yang tadi saya sebut dengan insekuritas terjadi oleh karena apa? Gap ini. Mereka itu adalah orang yang ditolak, ya, dan mereka ingin untuk mendapatkan penerimaan dari Allah dan manusia, maka di sini terjadi apa yang disebut dengan insekuritas. Saya tidak aman jika saya tidak diterima oleh Allah, saya tidak aman jika saya tidak diterima oleh manusia. Di dalam relasi itu akan terjadi ketegangan yang terus-menerus. Manusia mau dia sudah percaya, mau dia belum percaya, saudara, ini akan terjadi. Akan terjadi insekuritas. Nah, apa saja penyebab daripada insekuritas tersebut? Yang pertama, insekuritas dalam relasi itu baik dengan Allah dan secara khusus dengan manusia itu terjadi oleh karena kita sebagai orang-orang percaya itu dibentuk atau sebagai manusia itu dibentuk oleh keluarga. Pembentukan keluarga di dalam aspek penerimaan. Seorang anak yang lahir di dalam keluarga yang broken home, atau seorang anak yang lahir di dalam keluarga yang terus saja mempersalahkan dia atau tidak menerima karakter dia, keberadaan dia sebagaimana adanya, itu akan membentuk hatinya, membentuk karakternya, membentuk jiwanya menjadi seorang yang selalu berpikir bahwa dia tidak diterima. Ini berbicara mengenai pembentukan keluarga. Seorang penulis daripada buku She Is Not Your Enemy, dia tulis begini. Penerimaan dibentuk mulai daripada keluarga. Lalu dibentuk di dalam sekolah atau pendidikan. Kemudian dibentuk juga di dalam pekerjaan. Dan ketika kita masuk di dalam gereja sejak awal kita juga dibentuk penerimaannya di dalam pelayanan. Dia kasih contoh begini. Salah satu yang dia alami di sekolahnya itu waktu dia datang ke sekolahnya dia lihat ada sekelompok orang, anak-anak yang disebut sebagai anak-anak yang dikenal punya geng. Geng yang disegani di dalam sekolah itu sehingga ada istilah outsider dan insider. Jadi dia ini selalu outsider. Kalau dia datang dianggap bukan bagian daripada geng kami. Lalu kalau insider itu diperlakukan secara spesial. Misalnya kalau punya acara bersama diundang makan bersama. Tapi kalau enggak diundang itu berarti mereka yang ada di outsider. Kemudian ada yang kemudian dikasih contoh begini. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dispesialkan di dalam bahkan pelayanan. Sehingga ada orang yang menyebut ini sebagai ada kalimat ya yang dia pakai juga semacam eksklusivitas di dalam pengelompokan-pengelompokan yang terjadi di bahkan dalam gereja. Begitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh saja yang menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita sejak dari awal pembentukan untuk penerimaan diri itu begitu sangat-sangat kuat. Ya. Sangat kuat dibentuk oleh lingkungan kita. Bahkan secara rohani kita tahu bahwa sebenarnya kita sudah ditolak oleh Allah. Sehingga penerimaan Allah dan manusia itu menjadi sesuatu hal yang kita cari, kita kejar senantiasa. Kedua, bentuk daripada insekuritas dalam relasi itu selain daripada terbentuk di dalam keluarga, ini juga berkaitan dengan keinginan untuk senantiasa mendapatkan pengakuan atau penerimaan daripada orang lain melalui mendapatkan kekuasaan tertentu. Haus akan pengakuan. Pengakuan ini dibalik upaya ini adalah penerimaan diri. Karena esensinya manusia sadar dirinya selalu ditolak. Sehingga di dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, biasanya orang-orang yang demikian itu cenderung untuk begini. Mereka akan usahakan di dalam pendidikan mereka kalau bisa diri mereka atau anak-anak mereka itu mendapatkan posisi top ranking.
Kalau misalnya tidak mendapatkan posisi itu, mereka menjadi insecure. Mereka menjadi sesuatu, menjadi apa ya, diri mereka itu seperti orang yang kehilangan sesuatu yang menjadi pegangan mereka. Karena apa? Insekuritas mereka itu tergantung sekali kepada misalnya popularitas, misalnya posisi yang berada di dalam posisi atas. Ya tadi saya katakan contoh di dalam pendidikan itu ranking dalam prestasi pendidikan dan lain-lain. Ataupun misalnya di dalam kekayaan dan macam-macam saudara. Atau misalnya di dalam jabatan-jabatan penting di dalam keluarga, di dalam gereja, ataupun di dalam pekerjaan kita. Nah, orang yang haus akan pengakuan, di baliknya adalah haus akan penerimaan, dia akan cenderung kejar itu. Akan terus kejar itu, termasuk dia rela menjadikan sesamanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, supaya apa? Supaya mempertahankan sekuritas dia. Sekuritas itu sama dengan penerimaan diri. Kenapa saudara? Karena sekali lagi ini kembali ke sini. Mengapa itu bisa terjadi di dalam realita kehidupan kita? Karena memang faktanya secara rohani kita dalam keadaan demikian. Maka secara aplikatif kita bisa ketemu itu dalam relasi kita demikian. Yang modelnya itu seperti yang saya jelaskan ini. Dan kita harus akui bahwa di dalam keluarga-keluarga ataupun di dalam kehidupan orang Kristen ada upaya-upaya yang demikian. Kehausan yang begitu amat sangat untuk mendapatkannya. Ya, mendapatkan apa? Pengakuan, mendapatkan penerimaan dan seterusnya. Ketiga, perasaan tidak layak. Apa maksudnya perasaan tidak layak ya? Ini bernada negatif, kenapa? Karena perasaan tidak layak ini lahir daripada kesadaran ini. Di mana orang ini kalau dia selalu insecure ya di dalam dia punya perasaan tidak layak itu dia akan selalu begini, bandingkan kebaikan dirinya dengan orang lain. Kalau dia mengerjakan misalnya pekerjaan di kantor atau pekerjaan di dalam pelayanan atau di dalam sekolah, di dalam pendidikan, dia akan cenderung untuk memperbandingkan saya lebih baik daripada yang lain. Dan ketika diperbandingkan, dia akan senang sekali kalau ketemu dengan adanya kelemahan, adanya kekurangan orang lain. Dan dia berpikir bahwa dengan cara demikian kebaikan dia akan lebih menonjol. Atau prestasi dia akan lebih menonjol. Jadi perasaan tidak layak ini adalah perasaan yang juga berakar kepada pengakuan, berakar kepada penerimaan yang esensinya adalah sadar. Saya nggak sempurna, saya nggak capai standar Tuhan, saya ingin diterima oleh Tuhan dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu lihat ini berarti peristiwa secara rohani itu sangat mempengaruhi kehidupan kebertubuhan kita. Kehidupan relasi kita satu terhadap yang lain. Nah jadi perasaan tidak layak yang cenderung membandingkan kebaikan. Jadi kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Kita ini bisa saja terjadi ya. Kita begitu rasa insecure ketika orang lain punya prestasi atau kebaikan jauh lebih baik daripada kita. Sehingga kita akan cenderung untuk mencari apa? Celah untuk jatuhkan dia. Nah ini adalah hal-hal yang sebenarnya menggambarkan insekuritas tersebut. Haus sebenarnya akan pengakuan dan penerimaan. Yang terakhir adalah berjuang untuk membuang atau menghindari fakta penolakan. Untuk membuang atau menghindari fakta penolakan. Banyak orang berjuang untuk menolak fakta ini kalau kita memperhatikan ya. Di luar negeri misalnya ada satu kebiasaan yang bahkan penolakan itu begitu amat menyakitkan sampai mereka itu mengakhiri hidup mereka. Bahkan anak-anak muda, ada satu orang anak muda yang saya dengar ceritanya, ini kisah nyata. Dia kuliah di Prancis, dia tidak berkekurangan secara keuangan, orang tuanya begitu kaya, dia punya segala sesuatu, dia berprestasi di dalam bidang pendidikan, dia punya pacar yang juga sangat dibangga-banggakannya. Tetapi kemudian ketika terjadi situasi yang dimana dia rasa dia tertolak, apa yang terjadi? Dia pergi ke supermarket, dia beli satu botol gas beracun, lalu dia pulang ke kosnya, dia tutup wajahnya itu pakai plastik, dia hirup gas beracun itu. Itu hitungan detik mati di tempat. Kenapa bisa begitu? Karena dia mau berjuang menghindar daripada penolakan.
Saya tidak mau ditolak. Ketika ditolak itu berarti ada insekuritas di mana kita tidak dihargai, kita tidak menganggap diri kita penting. Ya, ini adalah sesuatu hal yang ada di dalam jiwa manusia. Secara umum manusia tidak suka ditolak. Manusia suka diterima. Maka karena itu dia akan terus berjuang untuk terlihat sempurna demi untuk diterima. Bahkan dalam relasi dengan Allah pun dia akan berjuang untuk mencapai titik kesempurnaan demi untuk diterima oleh Allah. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya saudara dan saya perhatikan bahwa sedih sekali karena kehidupan manusia sejak daripada Adam dan Hawa, relasi yang terasing oleh karena tidak adanya penerimaan akibat dosa dan penolakan Allah terhadap kita karena dosa-dosa kita itu berimbas besar kepada kehidupan relasi kita satu dengan yang lain. Dan sangat mungkin itu terjadi juga dalam kehidupan kita bergereja satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saya bisa menemukan bahwa kadang-kadang kita punya kebiasaan demikian, insekuritas yang demikian. Bapak Ibu bisa kemudian memasukkan list lebih banyak lagi terkait dengan apa yang menyebabkan kita itu insecure. Jika kita nggak punya itu, ya sesuatu yang kita anggap itu memberikan keamanan, sekuritas bagi kita. Kalau kita anggap itu kita harus miliki dan ternyata kita tidak miliki, maka kita merasa tidak dihargai, kita menjadi insignifikan dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat terkait dengan kehidupan fakta, kehidupan daripada manusia. Lalu bagaimana caranya manusia menyelesaikannya? Manusia yang ingin terlihat sempurna, merasa diri itu selalu kuat. Selalu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Usaha yang ini ya, haus akan pengakuan itu bahkan cenderung sampai kepada titik dia berjuang habis-habisan untuk menunjukkan bahwa saya ini baik, saya ini sempurna, saya ini orang yang layak untuk dihargai dan seterusnya. Bapak Ibu, waktu kita menemukan bahwa diri kita tidak sempurna, biasanya orang yang perfeksionis itu menjadi kolaps. Perfeksionis punya titik kelemahan besar yang menghancurkan diri dia sendiri. Yaitu ketika dia menemukan diri dia tidak sempurna. Ketika dia menemukan dia tidak diakui. Bahkan dia ditolak oleh lingkar, misalnya pertemanan dia di dalam pelayanan. Pertemanan dia di dalam pekerjaan atau di dalam pendidikan. Dia akan menjadi orang yang kolaps habis-habisan. Mengapa saudara? Karena self-center. Seluruh sekuritas diri dia diletakkan kepada kemampuan diri dia untuk mencapai standar tertentu. Yang menyebabkan dia itu begitu aman. Tetapi ketika tidak terjadi maka menjadi insecure bahkan sampai kepada titik yang tadi saya katakan meninggal dunia. Nah sekarang mari kita lihat bagaimanakah Tuhan menyelesaikan kehidupan kita yang seperti ini. Ya. Relasi antar satu terhadap yang lain yang sangat-sangat menyedihkan. Saya mau ajak kita lihat di dalam kehidupannya Hawa. Walaupun kita pernah bahas mengenai Hawa. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu dan saya lihat bagaimana Hawa itu Tuhan Allah buat dia mengalami pembaharuan dari keterasingan memasuki penerimaan. Dari upaya untuk mencapai standar Allah dan kesempurnaan demi untuk diterima Allah. Supaya berkenan kepada Allah. Sekarang berbalik untuk apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian benar-benar bersandar kepada tangan Tuhan saja. Yang menolong dia bahkan keterasingannya dengan diri dan keterasingannya dengan sesama pun dipulihkan oleh Tuhan. Nah mari kita mulai memperhatikan dengan poin yang pertama. Kutuk Allah bagi perempuan. Yang menyatakan penolakan Allah kepada perempuan. Kutuk Allah itu tidak memberikan kepada perempuan itu kemandulan. Walaupun kita tahu bahwa di dalam akibat dosa, tubuh manusia itu bisa saja menghasilkan kemandulan. Tetapi kutuk Allah atas Hawa ya, itu bukan mandul, tapi berkaitan dengan primary callingnya dia. Yaitu sebagai ibu dan istri. Ini sesuatu hal yang begitu luar biasa yang Tuhan Allah itu berikan untuk kemudian dia membangun suatu relasi yang baru lagi dengan dirinya maupun dengan sesamanya. Mulai dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga. Nah kalau kita memperhatikan di sini kita lihat primary callingnya ibu dan
sebagai ibu dan istri. Kalau kita baca di dalam ayat yang tadi ya, ayat 16 kita berjumpa di sana. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Di sini kan dikatakan susah payah. Istilah susah payah ini waktu mengandung dan dikatakan di situ waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini tidak mengacu kepada rasa sakit waktu melahirkan. Bukan itu sebenarnya. Kalau di dalam teks ini James Boyce itu bilang begini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Hawa itu kalau mengandung pun dia akan rasa sakit melahirkan. Itu bukan kutukan dosa. Jadi yang dimaksudkan susah payah ini apa? Susah payah ini berkaitan dengan sepanjang hidup daripada wanita tersebut. Dia akan mengalami kesukaran besar di dalam membesarkan anak. Kesukaran besar dalam mendidik dan membesarkan anak. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang telah jatuh dalam dosa. Dan itu berarti ketika sang ibu mengajar untuk kemudian taat kepada Allah, itu mereka benar-benar tidak mau taat, benar-benar menyakiti hati orang tua. Jadi kalau kita lihat di sini, kutukan menggambarkan bahwa Hawa dengan anaknya, relasi dengan anaknya, sang ibu itu tidak tentu diterima oleh anak. Tidak tentu dihargai, tidak tentu dihormati oleh anak. Jadi dari dalam keluarga sendiri, ibu itu bisa mengalami krisis, insekuritas pada dirinya sendiri. Mengapa saudara? Karena anak sendiri tidak hargai dia. Berapa banyak ibu-ibu yang akhirnya harus menangis, lalu mereka sharing kepada mereka punya sahabat, ya, sahabat bisa mendoakan, tetapi juga di waktu-waktu tertentu bisa saja ketika kita sharing sama sahabat, sahabat itu juga di waktu tertentu bisa mendampingi, tapi di waktu tertentu dia bisa meninggalkan kita. Dan itu juga akhirnya mengakibatkan apa? Penolakan pada diri kita. Sudah ditolak dalam rumah, sharing sama sahabat sendiri, waktu-waktu tertentu sahabat dukung kita, tetapi ada waktu di mana sahabat meninggalkan kita. Wah, ini sesuatu hal yang kayaknya membuat luka yang juga bisa ada di dalam diri daripada manusia, khususnya perempuan-perempuan. Jadi sejak di dalam keluarga itu sendiri, manusia khususnya perempuan sudah mengalami konteks penolakan. Di dalam hal dia mendidik anak, memimpin anak kepada kebenaran. Yang kedua, dalam relasi dengan suami. Ini kita tahu mengenai istilah berahi ya. Kata berahi kan kita tahu bersama bahwa kata ini tidak saja mengacu kepada aspek seksualitas, tetapi kata berahi itu kalau kita bandingkan juga dengan Kejadian 4 ayat yang ke-7, Kejadian 4 ayat yang ke-7 ketika dosa datang untuk menggoda Kain, Tuhan berkata kepada Kain supaya dia berkuasa, ya, dia berkuasa atas dosa tersebut, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menggambarkan kepada kuasa. Berahi itu mengacu kepada kuasa, mengacu kepada hal memerintah. Jadi dengan kata lain, berahi mau menunjuk kepada upaya untuk kita bilang men-take over, mengambil alih otoritas kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi kepala itu adalah suami, namun kemudian sang istri itu berjuang untuk merebutnya. Dan dikatakan bahwa suami itu berkuasa atas istri. Kata berkuasa itu mengacu kepada tindakan yang tidak menghargai istri. Makanya ada KDRT. Lalu kemudian tindakan yang dengan bukan saja verbal abuse, tapi bisa saja dia menggunakan physical abuse untuk kemudian mempertahankan otoritasnya dan kemudian menyatakan kekuasaannya atas si istri, ya. Nah, apa yang saya mau katakan? Dua-dua suami dan istri punya macam kehausan yang sama. Kehausan apa itu? Kehausan tentang ini loh. Kami nggak sempurna, kami tidak mencapai standar.
Dan di dalam relasi suami istri, relasi keluarga, relasi orang tua dan anak, ini akan terjadi terus. Suami gak puas, otoritasnya mau diambil alih sama istri. Maka dia pakai kekerasan untuk mempertahankan. Istri gak puas dengan situasi yang atau status yang Allah berikan sebagai penolong yang sepadan. Mau take over, ambil alih tugas daripada suami. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi dalam lingkup sosial terkecil. Dan ini adalah juga menjadi representasi daripada kehidupan masyarakat di dalam kehidupan dunia yang terus berkelanjutan. Dan Bapak Ibu akan menemukan bahwa yang tadi saya katakan, beragam penyebab insekuritas. Haus akan kekuasaan, haus akan pengakuan. Lalu pembentukan atau pengkondisian di dalam keluarga dan beragam macam yang tadi saya sudah sampaikan. Itu terjadi dalam masyarakat luas karena sudah dimulai di mana? Dalam keluarga. Kejadian yang demikian ya ingin terlihat sempurna karena apa? Karena kehilangan aspek yang paling utama ini dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu dan saya dilihat di dalam kehidupan keluarga Kristen, banyak sekali usaha-usaha untuk mencapai standar yang sebenarnya dibangun oleh manusia itu sendiri. Yang tadi saya katakan bahwa post-fall ingin terlihat sempurna tetapi dengan cara menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Salah satunya juga dengan cara tindakan-tindakan yang demikian. Ini upaya untuk menutupi ya aib, malu dan seterusnya. Tetapi mereka pakai dengan cara yang demikian. Jadi ini relasi yang sangat-sangat tidak baik. Kedua, Bapak Ibu dan saya lihat mengenai berkat Allah bagi Hawa. Berkat Allah untuk Hawa ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan kemudian Kejadian 3 ayat yang ke-20 di dalam nama Hawa, Bapak Ibu dan saya akan menemukan di situ adanya tindakan Allah yang memulihkan manusia dan meletakkan kembali fondasi dalam kehidupan mereka yaitu God Center Life. Sehingga upaya untuk terlihat sempurna dengan segala macam tindakan yang tadi tidak benar itu, ya, tindakan manusia yang tidak benar itu, tetapi kemudian Allah ubahkan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Kita lihat di situ mengenai janji Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kalau kita lihat di dalam ayat 15b, ya, keturunan perempuan ayat 15b itu adalah keturunan yang single. Kejadian 3 ayat 15. Kalau 15a, keturunan perempuan itu adalah plural. Itu plural. Tapi kemudian ayat 15b itu adalah single. Keturunan perempuan yang single. Jadi maksudnya adalah James Boyce itu bilang begini, janji Allah tentang kedatangan Mesias yang single ini, Mesias yaitu Kristus, yang akan meremukkan kepala ular itu, datang melalui keturunan perempuan yang plural ini. Bapak Ibu coba lihat sesuatu paradoks dalam kehidupan perempuan ini ya. Di satu pihak Allah mengatakan dia susah payah. Lalu kemudian dalam relasi dengan suami dia juga punya relasi yang sukar sekali. Tetapi Allah memulihkan dengan cara menggunakan keturunannya, keturunan yang banyak itu untuk kemudian menghasilkan Mesias dari garis yang tertentu yang Allah pilih untuk menggenapi janji Tuhan. Apa yang saya mau katakan di sini? Upaya untuk mencapai titik kesempurnaan, mencapai standar Allah dan memperoleh penerimaan Allah. Penerimaan Allah. Ini hanya bisa terjadi jika Allah yang mengambil tindakan dalam kehidupan kita. Allah yang mengerjakannya dalam kehidupan kita sama seperti dia memberikan Kejadian 3 ayat 15. Di tengah-tengah kutuk yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan, di tengah-tengahnya itu Allah selipkan janji Tuhan. Untuk memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa hidup yang sempurna tidak bisa digapai dengan kekuatan manusia, tidak bisa digapai dengan kehausan upaya yang sebegitu rupanya untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Bahkan dengan cara misalnya membandingkan kebaikan kita dengan orang lain, itu tidak benar. Tetapi yang harusnya adalah kita mendapatkan itu dari tangan Tuhan sendiri. Dari tangan Tuhan.
Maka di dalam konteks Kejadian 3 ayat 15 Allah bawa kita ke dalam posisi ini. God center life. Apa yang membuat engkau dan saya itu kita sebut sebagai puas atau kita sebut juga sebagai sekuritas kita di dalam aspek sempurna. Ini bukan dengan cara self-center, tetapi dengan cara God-center. Ini cara Tuhan punya pemulihan tuh begitu Bapak Ibu. Jadi harusnya ketika kita berelasi dengan antar wanita ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mulai daripada skop sosial, kelompok sosial yang terkecil yaitu keluarga dan akhirnya itu akan berkembang kepada relasi dalam masyarakat. Saudara dan saya perlu membenahi relasi antar wanita atau antar sesama laki-laki dan perempuan. Saudara harus mulai dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah memulihkan jiwa kita, memulihkan kesukaran-kesukaran di dalam relasi kita. Gak ada jalan lain kecuali Kristus saja yang datang dan memulihkan kehidupan kita. Nah ini adalah tindakan daripada Allah yang bagi saya anugerah itu menginterupsi kutuk. Anugerah itu menginterupsi kutuk. Harusnya kutuk berjalan saja kepada manusia. Tetapi anugerah yang menginterupsi kutuk itu memberikan kepada kita pengharapan bahwa relasi manusia, relasi antar wanita, relasi antar kaum wanita dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki hanya bisa terjadi di dalam koridor kebenaran jika saudara dan saya punya hidup dipulihkan oleh keturunan yang single itu. Dan menariknya itu diberikan oleh Allah kepada Hawa. Wanita yang sudah mendukakan Tuhan. Wanita yang tidak mencapai standar Tuhan, tidak mencapai kesempurnaan Tuhan dan berjuang untuk mencapai itu dengan kekuatannya sendiri bersama dengan sang suami. Tuhan bilang gagal, kecuali kamu kembali kepada Tuhan. Lalu di dalam Kejadian 3 ayat 20, kita lihat ya, berkat Allah itu kita temukan di dalam janji Allah yang menginterupsi kutuk Allah dengan Mesias yang Allah berikan. Melalui Hawa yang kemudian nanti memberikan keturunan lanjutannya yaitu Maria yang akan melahirkan Mesias untuk meremukkan tumit daripada meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Kita tahu mengenai kisah ini sehingga saya tidak harus melanjutkan membahasnya lebih jauh. Nah sekarang saya mau ajak kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 20 di situ dikatakan laki-laki itu memberikan nama kepada perempuan yaitu Hawa. Ya, kita lihat di situ Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu yaitu Adam memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ibu semua yang hidup. Adam menambahkan nama personal bagi perempuan. Kalau perempuan itu berarti yang diambil dari laki-laki. Hawa itu kalau Bapak Ibu dan saya lihat di situ berarti ibu dari segala yang hidup. Ibu dari segala yang hidup. Maksudnya apa di situ? Ada seorang penafsir bilang begini. Adam dan Hawa imannya itu dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi bukan dengan meniadakan konflik relasi. Bukan dengan meniadakan konflik dalam relasi keluarga, ataupun rasa sakit dalam melahirkan dan membesarkan anak, susah payah dalam bekerja, bahkan ada kematian fisik yang mereka alami. Allah tidak meniadakan itu. Tetapi Allah memimpin Adam dan Hawa kepada suatu pengharapan restorasi rohani di mana mereka tidak lagi melihat relasi mereka itu di dalam relasi yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Saling terasing satu dengan yang lain, bahkan diri mereka terasing pada diri mereka sendiri. Tetapi mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan satu terhadap yang lain, saling menerima satu dengan yang lain. Walaupun sekali lagi tidak meniadakan konflik. Jadi itu berarti dengan nama Hawa, Allah menggenapi Kejadian 3 ayat 15a. Ibu daripada segala yang hidup. Tetapi juga dengan nama Hawa, Allah memberitahukan mengenai iman mereka. Tadinya dengan kekuatan sendiri menutupi tubuh mereka, ketelanjangan mereka, aib mereka, malu mereka.
Mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap dosa mereka dengan mereka bersembunyi. Tetapi kemudian setelah Allah pulihkan mereka, mereka beriman kepada Allah. Lain sekali. Maka mereka melihat bahwa kesempurnaan mereka itu tidak dicapai oleh kekuatan manusia. Sekali lagi, tetapi oleh kuasa Allah semata. Dan itu berarti identitas diri kita, seluruh keberadaan kita itu tidak ditentukan oleh definisi manusia yang lain kepada kita atau oleh definisi diri kita kepada diri kita sendiri. Sehingga saudara dan saya berusaha untuk kemudian tampil sempurna. Kalau pelayanan di tangan saya handle semuanya kalau bisa sempurna. Begitu cacat, kolaps saudara. Orang lain begitu ngomong jelekin kita, kita langsung rasa down abis. Kenapa? Karena saudara meletakkan kesempurnaan saudara pada dirimu. Bukan pada Allah. Allah tidak panggil saudara jadi sempurna hari ini. Allah panggil saudara untuk melihat Kristus yang sempurna. Dan yang akan menyempurnakan kita di akhir zaman. Dan seringkali saudara dan saya cenderung untuk menutup-nutupi kecacatan kita itu seperti Adam dan Hawa menutup-nutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Padahal saudara bisa saja akui itu. Akui di hadapan Tuhan dan akui di hadapan sesama. Ya, saya cacat. Saya butuh pertolongan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tapi kita terlalu malu untuk melakukan itu. Kenapa saudara? Kita seperti Adam dan Hawa saudara. Ingin terlihat sempurna, ingin terlihat baik, semuanya oke. Padahal banyak kebusukan yang kita sembunyikan. Dan ketika itu terbongkar saudara, aib kita itu kita rasa aduh benar-benar hancur. Maka seorang penulis buku She's Not Your Enemy dia bilang begini, penolakan, ya, perasaan tidak dihargai. Bahkan semua yang saudara rasa yang terlihat tidak sempurna itu, kadang Allah pakai untuk membentuk pribadi kita. Allah pakai bentuk saudara jadi rendah hati, supaya beriman sama Tuhan. Bukan pada self-centered life, tapi God-centered life. Ini sesuatu yang begitu penting ya. Karena saudara dibalik daripada self-centered life itu kesombongan diri. Rasa diri kuat. Rasa diri bisa capai standar Tuhan. Tuhan bilang nothing, gak ada apa-apa kamu. Ini adalah sesuatu yang Tuhan ubahkan dari kehidupan dari Adam dan Hawa. Maka hal yang ketiga yang saudara dan saya lihat bagaimana Tuhan menguduskan Hawa itu menarik sekali di dalam 1 Timotius 2 ayat 15. Ya. Poin yang ketiga, ya, yang kedua berkat Allah atas Hawa. Poin ketiga itu adalah pengudusan. Pengudusan dalam hidup perempuan. Kita bisa lihat itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 15. Mari kita baca sebentar 1 Timotius 2 ayat 15. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai 15. Itu ayat 14 itu ungkit lagi dosanya Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini mengingatkan kembali kepada Kejadian pasal yang ketiga. Tetapi perempuan itu, ini kontras, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Apa maksudnya? Ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan, kaitannya dengan melahirkan anak apa? Kok bisa diselamatkan karena melahirkan anak begitu? Kalau begitu setiap ibu yang melahirkan anak ini diselamatkan oleh karena bisa melahirkan anak. Kalau yang gak melahirkan anak saudara, kalau mandul gimana? Gak bisa diselamatkan. Ini kalimat bukan maksud demikian. Maka kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya, kata diselamatkan itu zozo.
Bahasa Yunaninya itu sozo. Ya. Paulus itu tidak sedang bermaksud bahwa keselamatan manusia itu datang melalui melahirkan anak, bukan. Tetapi kata zozo itu mengacu kepada pengudusan progresif yang dikaitkan dengan asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan progressive sanctification sebenarnya. Jadi keselamatan Allah berikan oleh anugerah dalam Kristus. Namun manusia, dalam hal ini perempuan itu, dia bertekun dalam Tuhan sekalipun ada konflik dalam keluarga. Sekalipun dia mungkin tidak dihargai oleh anaknya. Dia mendidik dengan susah payah anak-anaknya. Sekalipun dia dalam relasi, di dalam masyarakat, mungkin dia dianggap sebagai orang yang insignifikan. Kenapa saudara? Karena identitas diri dia tidak ditentukan oleh definisi manusia terhadap dirinya atau definisi dunia terhadap dirinya. Tetapi definisi Allah terhadap dirinya. Itu sebabnya dia bisa bertekun di dalam pengudusan, di dalam iman, di dalam kasih. Sekalipun mungkin di dalam keluarga berseteru. Suami dan istri. Atau sekali lagi dalam relasi pertemanan kita bisa berseteru satu dengan yang lain. Tetapi Allah bekerja menolong si perempuan itu sehingga Tuhan memulihkan kembali dia melalui progressive sanctification. Ini yang disebut dengan ketekunan dalam iman dan kasih dan pengudusan. Itu dia pakai kata dan. Dan itu kan dalam bahasa Yunaninya itu kan kai. Kalau kai itu berarti sesuatu yang sejajar, sesuatu yang gak boleh dibuang salah satunya. Kalau dikatakan bertekun dalam iman dan kasih, maka ada iman berarti ada kasih. Dan pengudusan. Tiga ini gandeng bersama. Gandeng bersama. Di dalam relasi perempuan yang cenderung untuk kemudian mau terlihat sempurna dan takut ditolak, takut gagal, takut dianggap cacat dan seterusnya saudara. Dia perlu bertobat. Untuk apa? Belajar bertekun dalam iman. Iman ajar apa? Iman ajar saudara hidup God center life. Iman ajar kita untuk kita boleh mengasihi sekalipun kita ditolak. Iman ajar apa kepada kita supaya kita hidup kudus, memelihara firman sekalipun itu tidak sama dengan meniadakan konflik, kesukaran dan lain-lain. Ketekunan yang demikian membuat saudara dan saya berhasil. Berhasil bukan menyenangkan manusia tetapi berhasil memuliakan Tuhan. Pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan harap ini juga menjadi prinsip yang penting dalam kehidupan kita. Kalau Hawa dipulihkan Tuhan, tentu kita yang adalah kaum wanita, yang adalah umat Tuhan, itu pun dipulihkan oleh Tuhan. Ini suatu prinsip hidup yang begitu memberikan kepada kita pengharapan dan penghiburan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk kesempatan kami belajar mengenai Hawa dan bagaimana keinginan untuk terlihat sempurna sesungguhnya berangkat daripada kehidupan dosa yang berpusatkan kepada diri. Kami berdoa Tuhan ampuni kami jikalau dalam hidup kami selalu berjuang ingin berhasil, ingin memperoleh popularitas ataupun hal-hal yang terlihatnya sempurna, baik dan dipuji oleh manusia. Kami mohon Tuhan ampuni kami jika itu ada dalam hati kami. Tolong kami supaya kami belajar mengakui kekurangan kami. Belajar mengakui kecacatan dan kejatuhan kami. Supaya kami boleh memandang kepada Kristus Tuhan dan Raja kami. Satu-satunya pertolongan dan pengharapan jiwa kami. Dan satu-satunya pribadi yang sempurna yang akan menyempurnakan kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.